wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi desain. Kemudian anak-anak silahkan menyimak penjelasan dari Ibu melalui video berikut ini. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem transmisi dan distribusi energi listrik. Sistem transmisi energi listrik yaitu proses penyaluran atau pengiriman energi listrik yang dihasilkan dari sebuah pembangkit menuju sistem distribusi kepada pelanggan atau konsumen. Kemudian untuk penyaluran arus listrik itu sendiri yaitu mulai dari sistem pembangkit listrik, kemudian trafo penaik ketegangan, saluran transmisi, trafo penurun tegangan menengah, saluran distribusi, trafo penurun tegangan rendah hingga ke konsumen. Kemudian sistem transmisi yaitu berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban melalui saluran transmisi. Sedangkan untuk sistem distribusi yaitu berfungsi mendistribusikan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar ke konsumen berupa pabrik, industri, perumahan, dan sebagainya. Trafo penaik tegangan yaitu berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh sistem pembangkit listrik. Kemudian untuk standar tegangan tinggi di Indonesia yaitu sekitar 70 kV dan 150 kV. Sedangkan untuk tegangan rendahnya yaitu sekitar 275 kV dan 500 kV. Kemudian untuk saluran transmisi yaitu berfungsi menyalurkan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Di Indonesia ini saluran tegangan ekstra tinggi sering disebut SUTEP atau saluran udara ekstra tinggi. Trafo penurun tegangan menengah yaitu berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan menengah. Standar tegangan menengah di Indonesia itu sendiri yaitu sekitar 20 kV. Kemudian untuk trafo penurun tegangan rendah yaitu berfungsi menurunkan tegangan dari saluran distribusi menjadi tegangan rendah sebesar 220 volt atau 380 volt. Dari trafo penurun tegangan rendah ini, listrik mengalir ke rumah atau konsumen, sehingga dapat disalurkan ke listrik rumah tangga, seperti itu. Kemudian untuk pembagian saluran menurut susunan atau konfigurasinya itu dibagi menjadi 3, yaitu saluran konfigurasi horizontal, vertikal, dan delta. Untuk horizontal berarti saluran fase terhadap fase yang lain terhadap netral, atau saluran positif terhadap negatif pada sistem DC membentuk garis horizontal. Seperti ini untuk gambarnya. Kemudian untuk saluran konfigurasi vertikal, bila saluran tersebut membentuk garis vertikal. Dan seperti ini ya. Bisa dilihat. Kemudian untuk saluran konfigurasi delta berarti kedudukan saluran satu sama lain membentuk suatu segitiga atau delta. Gambarnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, untuk energi listrik itu sendiri yaitu kemampuan untuk mengalihkan muatan dari satu titik ke titik yang lain yang berbeda potensialnya. Jadi seperti dapat dengan mudah diubah menjadi bentuk energi yang lain, seperti panas, kimia, cahaya, gerak, dan lain-lain. Kemudian ini contoh ya perubahan energi listrik menjadi panas, setrika, dan alat rumah tangga. Kemudian untuk energi listrik menjadi energi kimia itu baterai, aki. Kemudian untuk energi listrik menjadi energi gerak itu kipas angin, mixer, kayak gitu ya. Kemudian untuk energi listrik menjadi energi cahaya berarti itu seperti lampu. Konsumen energi listrik itu ada basic electricity yaitu penggunaan energi listrik secara langsung seperti kipas angin, ini solder, kemudian lampu. Ini ya, dan bisa dilihat seperti ini yang di sebelah kiri. Sedangkan untuk basic elektronik yaitu penggunaan energi listrik dengan melalui pemrosesan terlebih dahulu di dalam komponen-komponen elektron. Itu seperti ini ya. Radio, kemudian TV, dan lain sebagainya. Kemudian, cara menghitung perakiraan biaya rekening bulanan PLN unit meteran pasca bayar. Energi listrik itu disimbolkan dengan W sama dengan daya dikali waktunya pemakaian ya. Kemudian energi listrik sama dengan N kali daya dikali waktu
pemakaian energi listrik atau alat rumah tangga itu berapa lama. N-nya itu adalah jumlah alat rumah tangganya. Nah, sebagai contoh ini, sebuah rumah menggunakan alat-alat listrik sebagai berikut. 5 buah lampu masing-masing memiliki daya 5 watt menyala selama 10 jam per hari. Kemudian sebuah setrika listrik berdaya 300 watt digunakan selama 2 jam per hari. Kulkas berdaya 75 watt digunakan selama 24 jam per hari. Dan sebuah TV berdaya 50 watt digunakan selama 6 jam per hari. Kemudian, hitunglah energi listrik yang digunakan selama 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Kemudian, tentukan pula biaya yang dikeluarkan selama sebulan jika harga penggunaan listrik adalah 1.500 per kilowatt hour. Kemudian, untuk penyelesaiannya yaitu seperti ini. Energi untuk lampu perharinya yaitu misal W1 ya, sama dengan N kali P kali T. Di sini W1-nya jumlah lampunya tadi berapa? 5 dikali dayanya berapa? 5 kali 10. Menyalanya 10 jam berarti sama dengan 250 watt hour. Kemudian menjadi 0,25 kilowatt hour. Jadi dibagi 1000 ya. Jadi 1 WH itu KWH itu sama dengan dibagi 1000. Kemudian untuk energi setrika perharinya yakni sama juga caranya NPT ya, 1 kali 300 kali 2 jam, hasilnya ini 0,6. Kemudian energi untuk kulkas perharinya yakni berarti W3 sama dengan N kali P kali T 1 kali 75 kali 24 sebesar 1800 watt hour. Kemudian menjadi 1,8. Kemudian untuk energi TV perharinya berarti 1 kali 50 kali 6, 300. Diubah menjadi kilowatt hour berarti 0,3. Kemudian energi total yang digunakan selama 1 hari yakni, jadi totalnya W1, W2 plus W3 plus W4 sama dengan sekitar 2,95. Kemudian energi total dihitung dalam 1 minggu. Kalau 1 minggu berarti itu ada 7 hari. Ada 7 hari kan, berarti yang sehari tadi 2,95 kita kalikan dengan 7. Hasilnya sama dengan 20,65 kilowatt hour. Kemudian energi total yang digunakan selama 1 bulan. 1 bulan kita misalkan 30 hari. Kemudian menjadi W sebulan sama dengan 2,95 dikalikan 30. Berarti menjadi 88,5 kilowatt hour. Jadi biaya yang diperlukan selama sebulan yakni biaya sebulan sama dengan W sebulan dikali harga per KWH-nya. Tadi harga per KWH-nya itu adalah Rp1.500. Berarti kita mencarinya W sebulan tadi kita kan nemu ini 88,5 dikali Rp1.500. Hasilnya biaya yang kita keluarkan untuk membayar listrik rumah tangga sebesar Rp132.750. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau materi yang belum jelas, bisa langsung tanyakan ke Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.